wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Harap kalian sehat semua ya anak-anak dan sehat selalu. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan mengabsen kalian satu persatu ya. Baiklah, Nak Ilham, Nak Noktario, Nak Mangkuah, Nak Ardun. Baiklah, semuanya hadir semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya ya anak-anak, pada Nak Ilham. Biarkan untuk memimpin doanya ya nak. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, itu tentang ciri-ciri perkembangan makhluk hidup, ciri makhluk hidup. Nah anak-anak, silahkan anak-anak buka bukunya ya, buka buku tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Anak-anak baca-baca dulu yang di depannya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak membaca buku temanya, di sini Bapak akan sedikit bermain tebak-tebakan. Nah, hewan apa yang bergerak dengan cara terbang anak-anak? Oh yang benar Ardun, yaitu hewan burung. Nah, baiklah, kemudian hewan apa yang bergerak menggunakan dua kaki? Iya benar nak onggoa, ayam. Baiklah anak-anak. Nah anak-anak silakan amati gambar dan sedikit baca ya anak-anak di buku temanya di situ. Nah setelah anak-anak baca kan, pasti anak-anak sudah mengetahui bagaimana makhluk hidup itu bergerak. Nah di sini ada hewan yang bergerak menggunakan kaki ya anak-anak, dan juga ada hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip. Bergeraknya yaitu kalau menggunakan sirip itu berenang anak-anak, dan ada juga yang bergeraknya menggunakan sayap atau terbang, itu jenisnya burung ya anak-anak, dia ini terbang. Nah Bapak di sini ada sedikit contohnya anak-anak. Nah di sini anak-anak. Nah di sini ada hewan yang bergerak menggunakan kaki itu anak-anak. Itu di sini. Itu namanya macan tutul anak-anak. Nah di sini juga ada hewan yang bergerak menggunakan sirip. Nah, yang kata Nak Mamkua tadi ikan. Nah ini anak-anak. Hewannya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak berdiskusi sama teman sebangkunya tentang bagaimana anak menyimpulkan gerak tumbuhan atau tumbuhan itu bergerak bagaimana anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah anak-anak diskusikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana tumbuhan itu bergerak anak-anak. Nah, tumbuhan itu bergerak itu mengikuti pergerakan cahaya juga anak-anak. Di mana ada cahaya, di situ tumbuhan akan bergerak anak-anak. Jadi misal nih cahayanya di sini nih, jadi tumbuhan itu akan tumbuhnya seperti ini anak-anak, tumbuh ke sini. Nah, kalau cahayanya di sini, nah tumbuhan itu akan tumbuhnya ke sini anak-anak, mengikuti alurnya cahaya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak silakan mengamati ciri kedua makhluk hidup, yaitu bernafas anak-anak. Nah, di sini anak-anak silakan berdiskusi bagaimana cara tumbuhan bernafas anak-anak. Nah, setelah anak-anak berdiskusi, nanti Bapak jelaskan kembali bagaimana tumbuhan itu bernafas. Nah, baiklah anak-anak. Nah, tadi kan telah anak-anak diskusikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita tahu tumbuhan itu bernafas anak-anak. Anak-anak mungkin bisa coba nanti di rumah setelah pulang sekolah.
Nah, begini anak-anak, jika anak-anak mempunyai tanaman di pot, nah seperti ini anak-anak, kan di pot nih, seperti ini nih. Nah, anak-anak bisa ditutupi menggunakan plastik anak-anak. Anak-anak tutup dengan rapat menggunakan plastik. Nah, mungkin atau kebesokan harinya atau hitungan jam anak-anak, sehitungan jam, anak-anak bisa lihat di situ nanti ada uap-uap airnya anak-anak, uap-uap udaranya atau uap air. Nah, itulah tanda bahwa tanaman tersebut bernafas anak-anak. Nah, anak-anak bisa siapkan sebuah tanaman di dalam pot, kemudian letakkan pot di tempat yang terkena sinar matahari anak-anak ya, jangan tempat yang gelap, yang terkena sinar matahari. Kemudian anak-anak bisa melihat bahwa plastik itu nantinya ada embun anak-anak. Nah, embun itulah hasil dari bernafasnya tanaman. Yang kemudian, nah anak-anak silakan berdiskusi lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu tumbuh. Nah, setelah anak-anak diskusikan, nanti Bapak jelaskan kembali tentang tumbuh itu atau berkembang. Nah, setelah anak-anak berdiskusi, di sini Bapak akan jelaskan. Nah, anak-anak ini kan sebelum sampai di kelas 3 nih kan, pasti kelas 1 dulu kan. Ya, anak-anak. Nah, tentunya sudah banyak perubahan yang telah anak-anak capai. Salah satunya mungkin berat badan anak-anak, yang ada yang dari ringan ke berat, ada juga mungkin ada yang berat badannya tinggi turun jadi ringan. Nah, begitu pula dengan makhluk hidup layaknya tumbuhan dan hewan. Nah, hewan juga seperti itu anak-anak, ibaratnya adanya kayak kucing, ayam, tumbuhan juga kayak macam-macam, kayak mangga, bunga, begitu juga anak-anak. Dari kecil menjadi besar. Nah, di sini kita akan belajar juga bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak anak-anak. Nah, makhluk hidup berkembang biak itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan sebenarnya masih banyak lagi macam-macamnya. Tapi itu biasanya dipelajari di kelas yang agak tinggi seperti membelah diri dan lain-lain anak-anak. Nah, di sini kita belajarnya tentang bertelur dan melahirkan dulu ya anak-anak. Nah, silahkan anak-anak tulis bagaimana cara berkembangnya hewan, 10 aja nih, 10 hewan, salah apa aja anak-anak, mulai dari yang di darat, di air maupun yang bisa terbang. Anak-anak bisa tulis itu 10 hewan, bagaimana caranya berkembang, apakah bertelur atau apakah melahirkan ya anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, di sini Bapak akan lanjut pembelajarannya, yaitu makhluk hidup itu perlu dengan air dan makanan anak-anak. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan air. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tumbuhan itu mencari makanan minum. Nah, tumbuhan itu membuat makanannya sendiri anak, jadi memprosesnya sendiri. Tumbuhan itu tidak berburu ataukah mencari makanan di luar, tapi dia menghasilkan sendiri makanannya. Bahkan kalau ada sisa itu biasanya sisa dari dia mengolah makanannya itu sendiri bisa menjadi buah anak. Itulah yang biasanya dimakan hewan dan manusia. Nah, oleh sebab itu tanaman juga disebut produsen atau penghasil makanan. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang hal itu. Nah, proses pengolahan makanan itu anak-anak, pengolahan makanan itu di dalam tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Nah, begini anak-anak, kurang lebih ada gambar tanaman di sini anak-anak. Di sini ada gambar juga anak-anak. Nah, di sini tumbuhan itu menyerap air dan zat-zat lainnya di sini di akar maupun di batang anak-anak, dan dimasak di daun. Nah, di daun ini anak-anak. Kemudian hasilnya akan untuk tumbuhan itu sendiri, bahkan sisanya akan menjadi bentuk buah seperti ini anak-anak. Buahnya dia merah-merah tuh di sini. Nah, nanti kita mempelajarinya lebih dalam anak-anak.
Nah, nah di sini yang diserap tuh bisa melalui akar, bisa melalui stomata atau lubang-lubang kecil yang ada di batangnya anak-anak. Nah, fotosintesis ini terjadi pada tanaman yang berdaunnya hijau anak-anak. Jadi yang kalau anak melihat ada tanaman berdaunnya hijau itu, berarti tanaman itu bisa melakukan fotosintesis anak-anak. Nah, hal ini dikarenakan sebelum memiliki klorofil atau zat hijau daun anak-anak. Nah, jadi klorofil itu diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Jadi dengan klorofil tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri anak-anak. Nah, tugas klorofil itu mengikat sinar matahari yang datang ke daun pada tanaman anak-anak. Nah, kemudian kita belajar tentang makhluk hidup apakah terhadap rangsangan di sini. Rangsangan anak. Nah, jika kita melihat sinar matahari atau sinar nih anak-anak, kita melihat sinar atau sinar matahari itu biasanya kan silau anak-anak ya. Kita otomatis langsung bejam, langsung sipit lah matanya anak-anak. Nah, begitu juga dengan daun putri malu anak-anak. Daun putri malu itu kalau bila disentuh, dia akan menutup anak-anak. Nah, menutup daunnya. Nah, begitu juga dengan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh anak-anak. Landak dan kaki seribu jika kita sentuh, itu kalau landak itu dia akan mengeluarkan bulu-bulunya yang tajam anak-anak. Dan kaki seribu itu juga dia akan melingkar. Nah, itulah yang disebut dengan kalau terhadap rangsangan anak-anak. Jadi jika sesuatu tanaman atau hewan itu kita rangsang, dia akan melakukan tindakan juga seperti daun putri malu tadi, dia menutup daunnya. Daun kaki seribu menjadi bulan, dan landak mengeluarkan bulunya yang tajam. Nah, anak-anak berdiskusi dan menjawab pertanyaan anak-anak ya, menyimpulkan kembali ciri-ciri makhluk hidup dan menulisnya kembali tempat yang sudah ada di buku. Nah, anak-anak simpulkan makhluk-makhluk hidup itu bagaimana ya anak-anak ya. Kalau sudah, nanti bilang ya anak-anak. Nah, apakah sudah semua anak-anak? Ya, baiklah. Pintar-pintar anak bapak sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sini kita akan lanjut belajar. Nah, di sini anak-anak akan mempraktikkan bagaimana cara berjalan dan berlari. Nah, berjalan dan berlari merupakan salah satu ciri-ciri itu bergerak juga anak-anak ya, yang dimiliki oleh manusia. Nah, baiklah, kegiatannya kita pindah ke lapangan dulu ya anak-anak. Ayo anak-anak, kita ke lapangan. Baiklah, kita sudah di lapangan anak-anak. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan berjalan dan berlari, kita melakukan pemanasan dulu anak-anak dengan melakukan peregangan otot. Salah satunya kita mulai dengan menggunakan tangan seperti ini, dan menarik kaki seperti ini anak-anak, supaya otot-ototnya itu nggak tegang saat kita melakukan olahraga lari. Baik anak-anak. Nah, setelah kita melakukan peregangan otot, begitu kita lari-lari kecil memutari lapangan anak-anak. Memutari lapangan supaya ototnya respon, biar tidak terkejut nantinya gitu. Jadi nggak menimbulkan kram anak-anak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sikap berlarinya anak-anak.
Pertama bisa diambil ancang-ancang seperti ini anak-anak, ancang-ancang seperti ini. Nantinya seperti ini tegak, langsung berlari anak-anak seperti ini. Berlari, nah begitu sikap ancang-ancang berlari anak-anak. Nah, anak-anak bisa mencoba mempraktekannya anak-anak. Anak mampu bisa mempraktekannya. Ya di sini anak. Oke, ancang-ancang dulu. Ya, benar sekali begitu anak-anak. Ada lagi anak-anak yang mau mempraktekannya? Ya, anak Ilham. Silakan. Ya, ancang-ancang. Ya, benar sekali anak Ilham. Nah, kemudian anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan bahwa berlari itu bukan hanya ke depan anak-anak. Berlari itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang benar ke depan tadi, dan ada yang ke belakang. Dari belakang ada yang begini. Dari belakang anak. Kemudian anak-anak bisa mencobanya bagaimana dari samping seperti ini, dari ke samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Bisa anak-anak coba ya. Mumpung anak-anak masih di lapangan anak-anak. Baiklah anak-anak, silakan dicoba ya anak-anak. Jika anak-anak capek atau sudah kelelahan, nah istirahatnya yang benar ya anak-anak. Kakinya jangan ditekuk, jangan langsung duduk, tapi tegak duduk itu berdiri dulu, kencang-kencang dulu, biar otot-ototnya nggak langsung tegang, jadi tidak menyebabkan kram anak-anak. Nah, setelah anak-anak istirahat, kita masuk kelas kembali anak-anak. Kita masuk kelas. Nah, di sini Bapak akan menanya sedikit tentang hasil pembelajaran tadi. Nah, apa saja anak-anak yang sudah dipelajari pada hari ini? Ya, benar sekali mempelajari tentang gerak hewan, gerak tumbuhan, dan manusia. Berkembang itu belajar juga tentang berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Terus belajar lagi tentang berlari. Dan kita belajar juga tentang fotosintesis ya anak-anak. Fotosintesis itu apa tadi anak-anak? Ya benar, memasak makanan sendiri, makanan tumbuhan ya anak-anak. Nah, tumbuhan tadi disebut dengan produsen atau penghasil makanan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah bermain jalan lari maju mundur tadi? Bagaimana perasaan anak-anak? Ya, perasaan anak-anak semangat ya, senang, gembira, terus semangatnya anak-anak, terus semangat untuk belajar juga anak-anak ya. Nah, apa kegiatan yang anak-anak yang paling sukai? Ya, anak Noktario, belajar tentang gerak hewan tadi ya. Anak Ilham, berlari maju mundur. Ya. Macam-macam ya anak-anak. Nah, bagian itu kemudian Bapak akan bertanya informasi apa yang anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut anak-anak. Ya, anak Ardon ingin mengetahui macam-macam berkembang biak selain bertelur dan melahirkan. Oke, bagus Ardon. Nanti anak Ardon bertemu di pembelajaran lebih lanjut ya anak Ardon. Tetap semangat ya belajar ya anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara anak-anak mendapatkan informasi tersebut? Ya, anak Mangkua, dengan cara membaca di buku. Ya, itu yang benar anak Mangkua. Kemudian, Nah Ilham, dengan mencari di internet. Ya, itu juga bisa anak-anak mencari informasi itu juga. Sekarang ini kan zaman canggih anak-anak. Bisa melalui internet, bisa juga melalui buku, bisa juga kita ke langsung narasumbernya anak-anak. Jadi bisa lebih paham dan juga bisa langsung dijelaskan oleh narasumbernya anak-anak.
Baiklah anak-anak, eh, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, sebelum kita pulang dari sekolah dan dari pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak, dipimpin oleh ketua kelasnya, ya anak Ilham. Pimpin ya anak, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Bapak tutup ya, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung kembali mungkin pertemuan yang akan datang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.